datang di Teri Diary dalam episode belum sampai rumah. Maaf kalau studionya pindah-pindah karena aku belum pulang ke Indo, masih di Turki. Udah mau pulang sih, tapi karena ini jadwal ketemu kita jadi suara AC. Jadi kita sambil jalan-jalan podcastnya. It's okay kan? Walaupun mungkin kayak terlihat sekali di hotel dan mungkin suara AC kedengaran, I'm so sorry. Anyway, episode kali ini kita dapat diskusi bahasan baru lagi. Kalau di episode Teri Diary sebelumnya kita dapat materi bahasan baru tentang pasangan setara. Sekarang kita dapat materi baru lagi yang menurut aku gak kalah seru dan menarik untuk kita bahas. Jadi gak usah panjang lebar ya intronya, kita dengerin ceritanya. Hai Paus dan semua orang yang sedang mendengarkan, hello. Aku di sini ingin membawakan sebuah cerita tentang percintaanku. Ini cerita antara aku, crushku, dan dia yang mengejarku. Jadi ada 3 orang di sini. Menarik. Paus, apakah aku salah menolak dan menyuruh lelaki yang mengejarku pergi? Apa sebaiknya aku tetap mempertahankan dia di saat perasaan aku bukan untuknya? Atau aku tetap mengejar laki-laki yang gak pasti itu? Aku menyukai laki-laki yang aku temui waktu di bangku SMP dan udah 5 tahun aku menyukainya. Padahal aku dan dia gak pernah ada interaksi apapun, entah itu di dunia nyata ataupun di sosial media. Tapi perasaanku kepada laki-laki itu selalu ada dan sepertinya aku gak bisa ngelepasin dia. Karena setiap kali aku punya niat untuk ngelupain dia, dia pasti selalu muncul di dalam mimpi aku. Sepertinya aku udah benar-benar jatuh cinta sama dia. Sementara di sisi lain ada seorang laki-laki lain yang bilang sama aku udah suka sama kamu selama 5 tahun. Ayo kita buat hubungan yang lebih serius dari ini. Pikiran dan hatiku waktu itu langsung menolaknya. Karena omongan dia gak pernah ada dari pikiran aku. Jadi aku jawabnya, aku gak bisa nerima dan lebih baik kamu cari yang lain, jangan aku. Aku bener-bener gak bisa nerima dia dan aku udah ilfeel sama laki-laki yang mengejar aku. Tapi dia kekeh pengen nungguin aku sampai aku bisa nerima dia. Aku bener-bener gak pengen sama dia, aku gak suka sama dia. Aku udah bilang sama dia berkali-kali gak usah nungguin aku. Itu yang sering aku bilang sama dia. Dan sekarang aku bener-bener bingung, apakah sebaiknya aku mencoba melepaskan crushku dan menerima laki-laki yang telah menungguku? Ceritanya singkat, tapi menurut aku bahasannya menarik. Karena aku yakin pasti kalian pernah ada di situasi ini atau sedang. Jadi kayak yang kita kejar menjauh, yang di belakang kita ada yang mengejar tapi kitanya yang menjauh. Kayak kalau ditanya kenapa masih sendiri, karena yang gue suka gak suka sama gue, sedangkan yang suka sama gue gak bisa suka. Ini tuh kayak basic problem dalam kisah cinta. Kayak kita gak pernah menemukan cinta yang tepat pada orang yang tepat. Jadi kayak selalu aja kayak ada salah alamatnya gitu loh. Kayak coba aja gue sukanya sama dia yang udah pasti suka sama gue, tapi kan perasaan gak bisa diatur ya. Tapi justru itu yang mau aku bahas. Kayaknya ini perspektif baru sih. Kalau mungkin aku bahas ini 5 tahun yang lalu, mungkin aku akan bilang kayak, ya udah ikutin si crush kamu ini yang kamu suka sampai kapanpun gitu. But now I see this case in another point of view. Aku ngelihatnya justru dari sudut pandang yang baru. Aku tahu cinta emang gak bisa dipaksa. Aku tahu banget. Dan apapun permasalahannya, kalau udah ngomongin soal cinta, berarti kita harus ikutin kata hati kita, right? Aku tahu itu. Tapi I don't know, ini aku juga baru-baru ini merasakan sih. Maksudnya aku punya perspektif baru aja soal masalah ini. Kayak cinta emang gak bisa dipaksa, tapi yang namanya kesempatan gak ada salahnya dicoba. Karena kita seringkali mengejar yang gak worth it dan melepaskan yang sangat-sangat berharga. Aku ngomong kayak gini karena nyesel itu gak enak. Karena aku khawatir ya, kayak
beberapa waktu setelah ini, mungkin sebulan atau setahun atau mungkin kayak 5 tahun, kamu menyesali apa yang terjadi gitu. Kayak, coba waktu itu gue coba untuk kenal sama dia, untuk mengenal dia lebih jauh, orangnya kayak apa, kalau ngobrol tuh nyambung atau enggak, dicoba untuk kayak ketemu sekali 2 kali, apakah nyambung, apakah menyenangkan gitu. Aku tahu ilfeel tuh emang kadang muncul gitu aja tanpa kita perintah, tapi semakin dewasa kita kayaknya harus pintar-pintar cari kesempatan untuk menyisihkan rasa ilfeel itu. Maksud aku gak ada salahnya untuk kenal banyak orang, apalagi posisinya kita emang single gitu, kita jomblo, terus yang kita kejar pun gak jelas. Karena kadang crush tuh indah ketika dia jadi crush, ketika dia udah kita kenal, atau malah ketika dia udah lebih dekat sama kita, ternyata kita kayak, oh ternyata bukan dia orangnya, ternyata gue cuma suka apa yang gue tahu dari dia, ternyata banyak yang gak gue tahu, dan ketika semakin gue tahu, gue gak nyaman, gue gak suka, ternyata dia bukan yang gue cari. Pernah gak ngalamin itu, kayak harusnya tetap jadi crush aja, gak perlu lebih, gak perlu dinyatain. Tapi kalau keadaannya bingung kayak gini, kalau bingung berarti kan kamu udah mulai mempertimbangkan, right? Kalau bingung tuh kamu udah kayak, yang mana ya? Karena kalau kamu betul-betul 100% kepada si crush ini, kamu udah gak akan bingung lagi. Maksudnya kayak, ya udah, gas. Kamu tetap going on ke crush kamu ini, si tidak jelas ini gitu. Tapi ternyata kamu bingung. Berarti kamu menerima kehadiran perasaan seseorang yang udah siap banget untuk dikasih sepenuhnya ke kamu gitu. That's the problem. Kamu bingung. Karena the more I grow up, the more I know love is not about just some kind of happiness. Semakin aku dewasa, aku semakin memahami bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya tentang perasaan bahagia dan senang, tapi juga perasaan merasa ada seorang teman dalam kekasih yang sama. Jadi kayak gue bisa melihat lo sebagai seorang pasangan juga teman, yang bisa gue ajak ngobrol tentang apapun, yang bisa gue ajak diskusi dan minta advice about everything. Ya, aku tuh sekarang mendefinisikan pasangan, maksudnya aku ngebayangin aku punya pasangan tuh yang juga seorang teman gitu loh. Not just someone that I like, not just someone that I have crushed on. Jadi kayak aku ngeliat dia sebagai seorang teman juga gitu, yang bikin aku ngerasa nyaman, aman, ngerasa dijaga, ngerasa ada orang yang dia jelas, dia gak aneh dalam artian ya dia nyata, perasaannya nyata, bukan bayang-bayang gue lagi. Cause at the end of the day, perasaan tulus kamu juga harus dibalas dengan yang tulus pula. It's okay to have crush on everyone. Kayak kalau kita kagum sama orang, kita punya seseorang yang kita tuh, gue tuh jatuh hati banget sama lo, yang gue pengen gitu deket sama lo tapi gak bisa. Mungkin emang bentuknya cuman kagum dari jauh, bukan kayak love in a long term. But at the end of the day, it's up to you. Pilihannya ada di kamu. Cuman alih-alih di awal langsung bilang no, menurut aku gak ada salahnya untuk mencoba kenal dia sedikit lebih jauh, biar kamu menolaknya ada alasannya. Jadi bukan cuman karena gue gak mau karena gue ilfeel dia deketin gue. Menurut aku tuh kayak gak cukup. Better kalau kayak kamu, biar gue gak ganjel atau biar gue nanti gak nyesel, lebih baik kayak ada alasan yang lebih kuat untuk menolak. Misalkan, ternyata setelah diajak kenalan ngobrolnya gak nyambung atau apalah. Ada banyak nggak cocokan di antara kalian yang berdua yang membuat kamu mau gak mau bilang sama dia kayak, ternyata kita banyak gak nyambungnya. Kamu baik, tapi kita lebih baik temenan aja. You know what I mean? Jadi kalau jatuh cinta kadang kita gak punya alasannya.
Tapi kalau nolak seseorang kayaknya kita perlu alasannya sih. Karena yang punya perasaan itu gak mau dibikin bingung. Kayak kenapa ya dia gak suka balik sama gue. Karena kamu kalau digituin gak enak kan. Jadi kayak berbalik ke kita aja. Kayak aku juga gak mau sih kalau aku suka sama orang, terus orang itu nolak tapi dia gak ngasih tahu alasannya kenapa. Kayak enggak aja. Atau ya lo bikin gue ilfeel. It's not fair. Jadi kalau memang mau menolak, kayaknya gak apa-apa kita coba kenalan, ngajak ngobrol sekali, 2 kali, atau 3 kali gitu. Atau malah jangan-jangan orang yang selama ini kamu bayangin paling gak mungkin, ternyata yang paling kamu butuhin.